Tidak sedikit orang tua yang merasa cemas ketika anak mulai menunjukkan rasa malas atau enggan dalam menjalankan ibadah. Padahal membentuk kebiasaan spiritual sejak dini sangat penting untuk perkembangan nilai dan karakter anak. Apa saja penyebab keengganan tersebut dan bagaimana pendekatan yang tepat agar anak bisa mencintai ibadah dengan hati yang tulus? Adakah cara membantu orang tua untuk membimbing anak di dalam perjalanan rohaninya? Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Pernahkah kita bertanya, mengapa anak muda kini semakin malas ke gereja? Bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena merasa tidak nyaman dan tidak dipahami. Menurut riset bilangan Research Center yang dipaparkan di Arkus GPIB, 29,4% merasa dihakimi oleh orang dewasa, 28,9% merasa tidak punya teman akrab, dan 24,6% menganggap ada kemunafikan di antara pemimpin dan jemaat di gereja. Selain itu, 34% remaja mengaku kesepian ketika menghadiri ibadah. Ibadah yang terlalu kaku dan monoton membuat mereka merasa jemu, bahkan memilih mencari spiritualitas alternatif secara online, lewat media sosial dan komunitas digital. Namun harapan tetap ada. Anak muda tidak butuh gereja sempurna. Mereka ingin gereja peduli, yang membangun komunitas tulus, memberi ruang dialog, serta pemimpin yang hidup sesuai ucapan. Karena yang mereka rindukan adalah relasi sejati, bukan sekedar ritual mingguan. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak dan menjadikan generasi yang lebih baik. Tetapi bagaimana ya cara untuk menjadikan generasi selanjutnya ini menjadi lebih baik, sedangkan anak kita enggan untuk beribadah atau mereka sepertinya kurang tertarik pada hal-hal rohani. Dan itu seringkali membuat kita sebagai orang tua merasa khawatir dan bingung harus berbuat apa. Sikap ini bisa jadi bukan karena anak tidak peduli, tetapi karena pendekatan yang kurang tepat atau belum sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Dan orang tua punya peran besar dalam menumbuhkan kecintaan anak terhadap ibadah sejak dini. Dan di episode ini kita akan membahas bersama keengganan anak untuk ibadah dan hal rohani. Bagaimana sih cara mendampingi mereka agar ibadah menjadi bagian yang disukai dan bukan menjadi beban? Dan seperti biasanya, jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita bahas atau ingin membahas topik lain di episode berikutnya, Anda bisa menghubungi di Hotline Care dan di 0813 1776 2777 atau tulis di kolom komentar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog, Ibu Silvani Dianita Sitorus, MPSI Psikolog. Halo Bu Dianita. Halo. Dan kali ini kita akan membahas sangat penting ya, karena ini memang untuk menyangkut kehidupan sang anak, tentang keengganan anak untuk terlibat ataupun hadir di acara-acara rohani lainnya. Kira-kira apa ya yang
dimaksud dengan keengganan anak-anak ini yang enggan untuk terlibat di dalam acara-acara kegiatan kerohanian? Iya, kalau dari sisi konteksnya saja kan udah enggan itu kan udah Ya, udah sikap menolak, udah nggak mau penolakan ya. penolakan. Mm-mm. Ada juga mungkin nggak menolak tapi ogah-ogahan Ogahan, gitu ya, iya kelihatan betul. aduh males nih gitu ya. Mm-mm. Ya itu sikap yang ditunjukkan oleh anak terhadap kondisi mungkin kontekstualnya bagi mereka masih kurang menarik gitu ya, ibadah gitu. Jadi ada perilaku yang ditunjukkan penolakan, terlihat penolakan atau tetap menjalankan tapi tidak excited gitu, tidak senang. Tapi kayak seperti keharusan gitu ya untuk mereka jalan, kepaksaan gitu. Dan apakah sikap ini wajar terjadi pada anak-anak kita ini? Kita perlu lihat juga dalam kontekstual usianya. Ya, kalau misalnya usia masih balita itu kan dia kan belum tahu terhadap apa sih yang sedang dia jalanin gitu ya. Atau mau masuk usia sekolah, dimana kan kalau biasanya ibadah kita itu udah ada praskolnya gitu ya, sudah ada persiapan untuk mungkin memperkenalkan ibadah itu seperti apa gitu. Ya, ini kembali kepada kalau apakah wajar ada sikap seperti itu, bisa saja masih bisa dalam konteks kewajaran karena kan mereka perlu banyak eksplorasi ya terhadap sesuatu hal-hal yang baru, termasuk informasi-informasi secara spiritual kan mereka juga masih belajar gitu. Jadi kalau seandainya sesuatu hal yang bersikap monoton untuk anak-anak yang masih kecil kayaknya mereka kurang ya. Tetapi mau tidak mau kan tetap harus ya, mereka harus tetap, karena itu kan dari sejak dini harus ditanamkan kepada anak-anak tentang nilai-nilai rohani. Dan kira-kira ya Bu Dianita ya, ini apa penyebab umum ya yang menjadi anak-anak itu sehingga mereka itu kayaknya kurang tertarik kepada hal-hal kerohanian? Iya, bisa saja mungkin informasi tentang kerohanian yang diperolehnya terlalu disampaikan secara kaku gitu ya kan. Anak kan masih sangat jiwanya kan keakuannya masih tinggi gitu ya. Jadi penyampaian terhadap persoalan ibadah itu mungkin terlalu bagi mereka tidak menarik gitu. Atau bisa juga ibadah terasa membosankan. Ya hanya rutinitas aja tanpa makna yang berarti gitu. Jadi kondisi-kondisi yang monoton, tidak menarik bagi anak, mungkin informasinya terlalu kaku, ya anak menerima itu sebagai suatu beban gitu, bukan sesuatu yang beda ya kalau dengan bermain kan ya. Ini apa sih nih gitu kan ya. Ini bisa aja penyebabnya seperti itu gitu. Tapi walaupun ini sepertinya suatu paksaan buat anak, ini sebagai suatu paksaan, tetapi tetap harus diajarkan kepada anak-anak dan tetap harus ditanamkan di dalam diri anak akan pengaruh atau kehidupan kerohanian. Dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar supaya anak-anak ini walaupun mereka waktu masih kecil tetap harus duduk diam di dalam gereja ataupun hal-hal ibadah lainnya yang harus dilakukan. Apa yang harus ditanamkan oleh orang tua? Ya, ini berarti kan anak itu cara penyampaian orang tua dengan juga guru-guru anak-anak sahabatnya misalnya ya harus kreatif ya kan, perlu penyampaiannya lebih menarik, hangat, ada interaksi, ada mungkin metode bermain tapi informasinya secara rohani gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu kaku penjelasannya, seperti mereka diperlakukan seperti kayak orang dewasa gitu ya, anak pasti bosen gitu. Jadi coba cara strateginya yang perlu kita ubah, bahwa ya apa sih mau kita sampaikan, informasinya mungkin juga alat peraganya juga harus diperbanyak gitu ya. Kita mau memberikan informasi tentang Musa misalnya atau Nabi Nuh, tapi
kita punya alat peraganya Hmm. yang visual misalnya. Jadi mereka seneng banget gitu. Mungkin ada interaksi menarik, ada reward misalnya. Jadi kan anak ada ketertarikan yang tersendiri nih terhadap nilai-nilai kerohanian yang mau kita sampaikan gitu. Jadi sebagai guru-guru agama atau sebagai guru-guru yang berada di gereja, mereka harus tetap memperlihatkan atau tetap ide-ide kreatif lainnya agar supaya anak-anak itu tertarik untuk mengikuti akan ibadah-ibadah dan mungkin juga ibadah di rumah tangga itu sendiri ya Bu ya. Jadi harus tetap ada gitu, jadi mereka tahu kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah. Dan pembicaraan kita semakin menarik ini Bu Dianita, soalnya ini tentang kerohanian. Bagaimana kita harus menanamkan kepada anak-anak kita tentang kerohanian. Dan kita akan lanjutkan pemirsa setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas keengganan anak untuk ibadah dan hal-hal rohani. Dan kita masih bersama dengan psikolog kita. Dan Bu, bagaimana jika anak-anak itu merespon bahwa mereka mulai menolak akan hal-hal yang untuk ibadah atau seandainya hal-hal kerohanian lainnya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, pertama orang tua jangan reaktif kali ya. Ya. Mungkin tetap bersikap tenang dulu. Kemudian ya kita coba ajak diskusi ya kepada anak, kira-kira apa yang membuat mereka enggan ke gereja. Walaupun mungkin terkadang kita tidak menerima alasan yang, ya tergantung kan alasannya kita menerima atau tidak. Itu kan sangat sangat tergantung sekali. Cuman memang bagaimana ketika anak misalnya menolak pun kita pahami dulu alasannya seperti apa sih gitu ya. Kemudian kita coba berikan kesempatan bagi anak, oke, kalau hari ini kita tidak ke gereja, sebagai gantinya boleh nggak nanti kita ada bentuk yang lain nih. Kalau gitu di jam ini boleh kamu ikut aktif di jam tertentu misalnya, atau misalnya kita ajak untuk berdialog secara rohani. Jadi kapasitas kerohaniannya tetap terpenuhi gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Cuman ya tetap kita konsisten, kita ajak terus, kita tetap bawa. Mungkin nanti ruangannya berbeda dan terpisah gitu. Jadi memang harus ada kerjasama dengan semua pihak juga gitu ya. Di gereja juga mungkin perlu dikasih hal-hal yang lebih menyenangkan, yang menarik bagi mereka supaya mereka juga ada sikap untuk wah ternyata gereja itu enak ya. Gitu. Tentu saja keteladanan orang tua juga ini hal yang penting ya Bu ya. Agar supaya dengan keteladanan mereka bisa tiru, mereka bisa melihat seberapa penting keteladanan orang tua untuk kita tunjukkan kepada anak-anak ini. Sangat penting ya. Karena kan yang dilihat pertama kan role modelnya peran dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya memang sudah mempunyai sikap yang sama-sama satu visi, rajin beribadah dan bukan hanya pergi ke gereja aja ya, habis itu pulang that's it, enggak. Tapi memang sehari-hari ada kebiasaan kerohanian yang terbangun, bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Jadi mereka anak-anak bisa diajak pengenal rohani itu bukan hanya sekedar bangunan fisik, kita pergi ke gereja di hari Sabat, habis itu nggak ada aktivitas apapun juga. Nah, coba dimulai dari yang kebiasaan-kebiasaan baik ini tetap dibangun kepada mereka gitu. Apabila nih ya di dalam satu rumah tangga, misalnya bapaknya sepertinya kan ini kan ada role model ya. Tentunya anak akan melihat peran ayah dan peran ibu. Dan misalnya peran ayah itu sepertinya ayahnya kurang untuk hal-hal rohani, tetapi sang ibu ini tetap kekeh, tetap ini menunjukkan kepada anak tentang hal-hal kerohanian. Bagaimana kita harus ajarkan kepada anak sedangkan anak melihat pola dari ayahnya aja enggak.
Ya, memang ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Iya. Cuma ya kita tidak perlu berkecil hati terhadap kondisi itu kan ya. Penjelasan kepada anak memang perlu bertahap, tidak perlu kita harus memaksakan seperti terlalu gimana, tapi dengan sikap konsistensi dari salah satu pihak orang tua itu kan tetap keteladanan itu tidak berhenti di situ. Ya kita berharap dan berdoa supaya anak juga tetap bisa berada dalam jalan yang baik gitu kan ya. Betul. Ya sikap orang tua tidak berkecil hati. Mungkin nanti pada kesempatan berikutnya bisa dibicarakan dengan pasangannya. Kalau misalnya pasangannya ada keengganan untuk beribadah, kira-kira apa yang bisa dicontohkan gitu supaya anak tadi itu ya bisa memiliki gambaran yang utuh di antara orang tuanya, termasuk konseptual keagamaan itu seperti apa. Jadi ada pembicaraan sebelumnya terhadap pasangannya, anak juga akhirnya bisa memahami nih gimana respon kepada orang tuanya cukup kompak, cukup hangat gitu. Dan tentunya kalau anak-anak ini mereka akan menjadi satu pribadi. Kadang-kadang anak-anak mulai bertanya gitu kan, entah bertanya tentang agama, tentang hal-hal kerohanian lainnya, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak itu mulai ada pertanyaan tentang agama dan sepertinya skeptis terhadap agama. Ya memang kondisi itu bisa saja terjadi ya. Karena kan anak bisa dapat informasi dari mana saja dan kondisi yang dia rasakan juga hal tersebut terbangun tidak hanya semata-mata dari hal tersebut. Nah, menurut saya orang tua juga cukup perlu terbuka ya, tidak perlu langsung mengkonfrontir dan menyatakan itu salah yang kamu katakan, tapi ajak diskusi gitu. Oke, kamu ngerasa hal ini nggak perlu. Oke, kalau gitu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mau seperti apa konseptualnya? Gitu ya. Tapi kalau boleh ya coba kita ikuti dulu aja gitu. Jadi ajak anak diskusi, tapi ya itu coba memahami dulu, tidak menghakimi lebih jauh ya. Karena kan kebanyakan mungkin orang tua dengan anak sikapnya selalu berbeda karena orang tua udah langsung cut nih. Kamu salah, harus begini aja. Anak nggak mau didengerin dari sisi anak. Atau anak juga sudah langsung mamanya papanya kayak gini nih, saya males lah. Ya, karena tadi tidak terbangun dengan baik gitu. Jadi pendekatan itu seperti meneteskan air ke batu gitu. Jadi kita kasih terus-menerus, anak itu tetesan-tetesan yang baik, sedikit banyaknya mungkin bisa menyerap gitu. Walaupun nggak terlalu 100%, nggak apa-apa. Kita hargai aja. Sedikit banyaknya, oke, wah bagus ya, kita kasih reward ya. Dengan pujian, dengan berterima kasih kepada anak. Terima kasih loh hari ini kamu udah bisa ke gereja. Tadi ngobrol apa sama gurunya. Kira-kira boleh nggak diceritain tadi belajar apa? Wah menarik banget ya. Kan ada bangun komunikasi itu, bukan sekedar ibadah udah selesai nggak ada lagi dibahas gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya Bu ya harus tidak jemu-jemu untuk selalu mengajarkan tentang hal-hal kerohanian kepada anak-anak kita ya. Dan kita akan tiba pada segmen yang terakhir, tips dan kesimpulan, tetapi setelah yang satu ini. Dan pemirsa, jangan lupa tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita tiba pada segmen untuk mendengarkan kesimpulan dan tips-tips yang akan dibagikan oleh psikolog kita. Dan Ibu, mungkin ada tips-tips yang akan dibagikan kepada orang tua supaya orang tua ini tetap semangat untuk mengajarkan hal-hal kerohanian kepada anak-anaknya. Ya, bagi parents ya dorongan untuk anak dan juga keluarga untuk beribadah itu menjadi sebuah bagian yang krusial gitu ya. Jadi itu harus tetap diberikan kesempatan untuk masing-masing anggota keluarga menjadi sebuah bagian yang konsisten ditunjukkan. Jadi orang tua pun juga harus konsisten dalam
menunjukkan perilaku kerohanian juga. Dan untuk pendekatan komunikasi kepada anak perlu diberikan komunikasi yang lebih dua arah. Supaya anak juga memaknai dan memahami apa yang dilakukan aktivitas ke gereja itu sebagai sesuatu tidak menakutkan atau tidak membosankan. Bukalah dialog yang baik kepada anggota keluarga dan tetap semangat untuk tetap memberikan penyegaran kerohanian dalam keluarga, serta tunjukkan model-model yang baik bagi mereka gitu. Cara komunikasi juga harus diubah dan dibangun. Terima kasih sekali ya Bu Dianita dan pemirsa parents, jangan jemu-jemu dan selalu ingat walaupun kita sibuk, kita harus tetap menyediakan waktu untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana hal-hal kerohanian yang akan mereka sebagai investasi mereka di masa yang akan datang. Dan terima kasih juga telah setia mengikuti program Love Your Child pada hari ini, dan silakan bagikan video jika ada informasi yang kami bagikan ini bermanfaat kepada teman, keluarga, dan lainnya. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak, cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child episode-episode selanjutnya.